Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada siang hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati, keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati, bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini, tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak kami muliakan, hanya nama Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan, hanya nama Tuhan Yesus yang layak kami puja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh lagi kita panggil namanya yang dahsyat. Yesus kami puja, kami sembah
angkat kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus Tuhan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh lagi sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, lebih sungguh lagi sembah Dia. Come on. Sembah dan puji
Kami menyembah Allah yang Maha Kuasa. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan Yesus yang berasal dari surga. Engkau turun ke dunia. Engkau kembali naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, untuk kebaikan-Mu yang begitu indah bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Maka siang ini ya Bapa, kami terus naikkan pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sebab hanya nama Tuhan Yesus yang layak dimuliakan. Engkau Tuhan Yesus, satu-satunya Allah dan Juru Selamat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Sama-sama. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Lebih sungguh lagi kami muliakan, ku muliakan nama-Mu, Yesus. Mulia nama-Mu, Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu. Mari panggil namanya. Yesus, agung nama-Mu, Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih sungguh lagi, mari kita muliakan nama Tuhan. Ku muliakan nama-Mu,
Bagi nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, benar ya Bapa. Nama Tuhan Yesus yang layak dipuji, nama Tuhan Yesus yang layak disembah, nama Tuhan Yesus yang layak dipermuliakan. Kami sudah menyembah Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini kami siap bersukacita, bersorak, memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap bersukacita bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus di hari kenaikan ini, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersyukur. Kita lambaikan tangan, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi kami menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom Tiberias. Kita kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah naik ke surga, amin. Kita pandang dari gereja menang, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari beri kemuliaan, pujian, syukur buat Tuhan Yesus. Mari gereja Tiberias. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman. Boleh tunjuk kanan kiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku. Mari dengan penuh ucapan syukur Tiberias. Mari katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Mari katakan semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan, amin. Ku cinta keluarga Tuhan, ini yang kami percaya. Dalam Yesus Tuhan, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari lambaikan tangan buat Allah kita yang telah naik ke surga. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita, amin. Mari katakan, dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan Tiberias. Dimanapun setiap kita bersyukur, tepuk tangan lebih dahsyat lagi, amin. Haleluya, amin. Kita bangga kita punya Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, amin. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Beri tepuk tangan pujian di atas kepala kita.
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas boleh angkat tangan kita. Haleluya, haleluya, ku menang. Syukur bagi kasih-Mu Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi di Merias. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Mari nyanyi dengan iman percaya kita. Angkat tanganmu. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Dia naik ke surga, amin. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Bisa lebih dahsyat lagi, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biar rohmu menyala-nyala dalam Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Dengan iman percaya, amin. Atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan kita di Merias. Kita bersyukur di siang hari ini. Selama-lamanya Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu. Dia naik. Roh Kudus. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Yesus kita hidup, amin. Dia telah naik. Haleluya, Dia naik. Boleh sekali lagi sama-sama. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Turun gereja Tiberias. Haleluya, Dia bangkit, amin. Mari percaya dengan iman. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Lebih dahsyat lagi. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Dia berikan Roh Kudusnya bagi setiap Bapak Ibu, amin. Bisa lebih dahsyat lagi, tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Sekali lagi bisa lebih dahsyat lagi, tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di siang hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya Dia telah naik ke sorga, dan satu hal kita imani, Dia Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan Bapak Ibu. Mari sama-sama di siang hari ini kita mau bersyukur bersama-sama.
Kita akan terlebih dahulu menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Selamat menyaksikan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kondisi di dunia tidaklah pasti, ekonomi dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan di dalam hidup ini, yaitu kita harus optimis. Kita jangan takut untuk menghadapi masa depan, saudara sekalian. Jadi untuk menghadapi masa depan dengan optimis, yaitu jangan takut, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ingat perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu, baru kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia itu. Ya, dengan melakukan hidup dalam kekudusan. Kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan. Dan kita lupakan masa lalu, jalani masa kini. Dan fokus kepada masa depan. Dan kemudian jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Jadi kejujuran merupakan sikap moral yang berasal dari hati yang bersih. Yang diterjemahkan dalam perkataan dan perbuatan. Bukti bahwa kita takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dengan bersikap jujur. Baik, Ibu Jemaat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu. Mari sama-sama di siang hari ini kita mau diajar oleh kebenaran dari suara Gembala terkasih, yaitu Ibu Pendeta Darmiati Pariaji dengan judul Tujuan Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga. Pemawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan kenaikan Engkau ke sorga. Kami percaya Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di sorga. Berkatilah kami semua dan seluruh jemaat Tiberias bersama keluarga akan terangkat ke sorga, berjumpa dengan Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pemawi yang kedua, tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita di sorga. Yohanes 14 ayat 2-3, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita di sorga, agar di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk kita terangkat bersama-sama Tuhan Yesus ke sorga. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun menolong orang percaya. Yohanes 16 ayat 7-8. Hidup orang percaya tidaklah bergantung pada kekuatan dirinya sendiri atau kekuatan lainnya, tetapi kepada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua firman yang dikatakan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Roma 15 ayat 13. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga supaya ibadah kita semakin bermakna, yaitu kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 20-24. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka ibadah kita kepadanya akan terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita bisa beribadah dan menyembah Tuhan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Roh Kudus membawa ibadah kita dalam roh dan kebenaran. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu. Mari sama-sama di siang hari ini, di hari kenaikan ini, mari kita rindu diajar, dididik, diubahkan oleh firman Tuhan. Kembali sama-sama kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kaulah Tuhan yang membimbing setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan, pasti melihat pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus. Sebentar kami akan diberkati, diajar oleh firman Tuhan. Sebelumnya kami mengucap berkat bagi gereja kami, Gereja Tiberias. Ucap berkat bagi gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Parija. Dipakai Tuhan menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu terkasih Tuhan, menyampaikan firman Tuhan Bapak Pendeta Sahal Huta Barat. Setiap kata firman Allah biarlah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami, sebab kami siap untuk diajar, dididik, diubahkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa mengganggu kami dengan firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, ajar setiap kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang bersyukur, kita yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat hidupku tetap ku rasa tangannya. Angkat tangan kita. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hati kami berserah Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur buat anugerahnya, buat pemeliharaannya bagi setiap Bapak Ibu. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku dalam setiap saat hidup kami. Di setiap saat hidupku tetap ku rasakan. Mari kita bangkit berdiri Gereja Tiberias, angkat tangan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh tangan. Kita boleh buka hati sambut firman Tuhan. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Mari Gereja Tiberias buka hati. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah
kami Tuhan pegang. Amin. Hati kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tangan kami dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang pria bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita satu dalam doa. Siang hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus, di hari kenaikan-Mu ke sorga 2000 tahun yang lalu. Kami mengucap syukur Engkau yang telah datang ke dalam dunia, Engkau yang telah lahir menjadi sama seperti kami manusia untuk satu tujuan, menebus kami, menyelamatkan setiap kami, dan menjaminkan setiap kami keselamatan yang kekal dalam kerajaan sorga. Sungguh kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sungguh kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami. Biarlah setiap kami siang hari ini Tuhan, benar-benar kami kembali diingatkan betapa kami sangat berharga di hadapan Tuhan, dan betapa jaminan kekal dalam kerajaan sorga sudah ada bagi setiap kami. Biarlah setiap kami yang hadir, kami yang menyaksikan ibadah melalui via live streaming, kami semua dikuatkan, diingatkan. Biarlah iman kami terus bertumbuh. Biarlah kami tetap setia mengikut Tuhan, sehingga sampai waktunya Tuhan jemput kami, kami semua didapati setia untuk layak masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar siang hari ini setiap kami yang hadir beribadah, yang menyaksikan ibadah ini via live streaming, kami semua diberkati Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah setiap kami, jamah kami, lawat kami, ubahkan kami, pulihkan setiap keadaan kami. Biarlah siang hari ini jadi siang penuh berkat bagi kami. Siang hari ini siang penuh mujizat bagi setiap jemaat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Minyak yang baru, anggur yang baru tercurah bagi kami. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Bebaskan kami yang terikat. Lepaskan kami dari setiap belenggu. Bahkan kuatkan kami, pimpin kami, tuntun kami, sehingga kami selalu ada di dalam jalan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba akan sampaikan firman-Mu siang hari ini. Urapi setiap kata kalimat penuh kuasa. Allah Roh Kudus, Kau diundang di tengah-tengah kami, agar setiap pemberitaan firman yang hamba sampaikan siang hari ini semuanya murni isi hati Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang besar, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama kita semua boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada rekan-rekan worship team yang sudah membantu dalam pujian penyembahan di kesempatan siang hari ini. Dari mimbar yang kudus ini izinkan saya sampaikan salam bagi saudara semua yang hadir di tempat ini, dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya saudara semuanya? Luar biasa. Senang jumpa dengan Bapak Ibu di kesempatan hari ini, di hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus telah naik ke sorga, dan Dia naik ke sorga bukan buat tinggalkan saudara dan saya, tapi Dia berjanji akan datang kembali buat saudara dan saya. Amin. Dan kita semua yang percaya, kita semua dijanjikan keselamatan dalam kerajaan sorga. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Sungguh kita ini orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Betul? Maka saya doa semua yang hadir, semua juga yang menyaksikan via live streaming, semua dalam keadaan sehat, semua sukacita. Saya boleh tangan-tangan yang bersukacita, sekali lagi boleh lambaikan tangan saudara semuanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Doa saya siang hari ini, siang penuh kuasa, siang penuh mujizat Tuhan. Amin. Saudara yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Saudara yang terima kekuatan dari sorga, saya percaya dimanapun kau berada, kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan setiap kita untuk terus melangkah. Dan di saat kita melangkah bersama Tuhan, saya percaya segala perkara bisa kita lewati karena Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke. Mari kesempatan siang hari saudara, di momen hari kenaikan ini saya mau ajak saudara sama-sama kita akan lihat firman Tuhan. Ada berita kenaikan di kesempatan siang hari ini saya mau bagikan bagi Bapak Ibu semua. Boleh tampilkan di layar, ini tema khotbah saya di kesempatan siang hari ini. Yesus naik ke sorga. Itu dia. Kita akan lihat firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Saudara yang bawa Alkitab, saudara boleh buka Alkitab saudara. Kalau saudara bisa lihat di layar juga sudah ada.
Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Saya mau ajak Bapak Ibu semua kita baca sama-sama ayat ini, ayat 9, 10 dan 11. 3 ayat di sana kita baca sama-sama. Oke, saudara yang bawa Alkitab sudah ketemu? Sudah? Yang di rumah sudah ketemu? Oke, sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1. Sesudah ia mengatakan demikian, apa? Terangkatlah ia ke sorga, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Ini adalah berita di mana Yesus naik ke sorga. Jadi waktu peristiwa Yesus naik ke sorga, saudara, disaksikan banyak orang termasuk murid-muridnya. Murid-muridnya menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Dan pada saat Yesus terangkat ke sorga, 2 orang berpakaian putih yang saya percaya itu malaikat Tuhan berkata kepada semua orang yang menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus. 2 orang ini, malaikat Tuhan ini berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke sorga, dengan cara yang sama juga akan turun ke sorga. Artinya, Tuhan Yesus juga akan datang kembali untuk jemput saudara dan saya. Supaya kita semua yang percaya, kita semua juga akan bersama-sama di mana Tuhan Yesus, di sana juga kita akan berada. Betul? Saudara, ini penting. Peristiwa kenaikan adalah peristiwa yang penting. Kenapa? Karena saudara harus mengerti, ada 5 peristiwa yang Yesus kerjakan di dalam hidup ini. Dan saya percaya 5 ini yang Yesus telah kerjakan inilah yang sangat-sangat memberkati setiap kita, mulai dari yang pertama, yaitu peristiwa kedatangannya, kelahirannya. Yang kedua adalah peristiwa kematian Yesus. Yang ketiga, peristiwa kebangkitannya. Yang keempat, peristiwa kenaikannya ke sorga. Dan ada satu lagi peristiwa yang Yesus pasti akan kerjakan dan lakukan adalah kedatangannya yang kedua kali. 5 masterpiece Yesus yang saudara tidak pernah boleh lupa. Jadi 5 masterpiece Yesus ini semuanya sama pentingnya. Saudara jangan bilang, Pak Pendeta kayaknya Natal lebih penting. Saya mau sampaikan kepada saudara, 5-5-nya penting. Natal, Yesus lahir, datang ke dalam dunia. Yang kedua, dia mati. Untuk apa? Menebus dosa saudara dan saya. Yang ketiga, dia bangkit, membuktikan bahwa dia Tuhan, berkuasa. Alam maut tidak berkuasa atasnya. Dan yang keempat, yang kita rayakan hari ini, kenaikannya ke sorga. Dan nanti yang kelima, yang belum terjadi dan saya percaya nanti pasti terjadi, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Ini 5 peristiwa yang penting yang saudara harus pahami. 5 masterpiece-nya Yesus. Dan hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus. Saya mau sampaikan buat saudara, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Karena apa yang Yesus kerjakan, tugas misinya Yesus di dunia ini telah selesai. Sama-sama bilang dengan saya, sudah selesai. Yes, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus lahir ke dalam dunia untuk supaya saudara dan saya tidak binasa. Tapi Alkitab katakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, kita semua tidak binasa. Karena kasihnya Yesus kita semua diselamatkan. Betul? Beroleh hidup yang kekal. Jadi apa yang Yesus kerjakan di dunia sudah selesai, makanya dia kembali ke sorga. Perhatikan ayat ini, Yohanes 17 ayatnya yang keempat. Yohanes 17 ayatnya yang keempat. Kalau saudara sudah di sana, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Jadi Yesus sudah menyelesaikan tugas. Dia datang ke dalam dunia. Dia datang untuk menebus dosa saudara dan saya, agar kita yang percaya kita tidak binasa. Kita yang percaya kita beroleh hidup yang kekal. Di atas kayu salib Yesus berkata, tetelestai, semua sudah selesai. Jadi Yesus naik ke sorga karena tugasnya sudah selesai. Saudara dan saya, kita ini punya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan yang Tuhan kerjakan dengan kematiannya di atas kayu salib. Nah, hari ini jadi kita merayakan hari kenaikan Yesus. Ada 3 hal yang penting yang sudah harus selalu ingat. Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Selain Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, tapi ada 3 hal berita tentang kenaikan Yesus yang saudara harus selalu pahami. Kita lihat di sana, yuk slide selanjutnya. Tujuan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus
dicurahkan. Sama-sama katakan saya, Roh Kudus dicurahkan. Kita lihat ayat dalam kitab Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan Yohanes 16 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama di sana. 3, 2, 1. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lompat ayat 13. Yuk sama-sama kembali. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi yang pertama, saudara harus mengerti kenapa Yesus harus naik ke sorga. Karena waktu Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Buat siapa? Saudara dan saya. Karena tanpa Yesus naik ke sorga, Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Roh Kudus adalah penghibur, dia penolong. Roh Kudus itu yang akan mendidik, yang akan mengajar, yang akan menuntun, memimpin kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Tapi kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengalami pertolongan Yesus. Kenapa saya bilang seperti ini? Kalau saudara pelajari dalam Alkitab, di Perjanjian Baru, orang-orang yang mengalami penyakit, orang-orang yang mengalami pertolongan Yesus, mereka harus datang kepada Yesus, mereka harus berjumpa kepada Yesus, barulah mereka mengalami pertolongan. Tapi kalau mereka terpisah dengan jarak, mereka sulit untuk mengalami pertolongan. Saudara boleh lihat di dalam Perjanjian Baru, di situ ada seorang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan 12 tahun. Bagaimana dia mengalami kesembuhan? Alkitab bilang waktu Yesus datang lewat daerahnya, perempuan ini keluar dari rumahnya, perempuan ini menjamah jubah Yesus, disitulah terjadi kesembuhan. Yairus, seorang yaitu kepala rumah ibadat, anaknya sakit 12 tahun umurnya, hampir mati, Alkitab katakan Yairus harus datang berjumpa dengan Yesus, barulah kesembuhan untuk anaknya terjadi. Ada lagi perikop tentang perempuan dari Samaria yang anaknya kerasukan setan, butuh pertolongan Yesus, harus datang kepada Yesus. Jadi kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus tidak dicurahkan, maka apa yang akan diterima oleh orang-orang itu hanya orang-orang yang datang kepada Yesus, yang dekat kepada Yesus, yang akan menerima pertolongan Yesus. Tetapi yang terpisah jarak, yang terpisah oleh waktu, susah untuk mengalami pertolongan Yesus. Tetapi dengan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada saudara dan saya sebagai orang percaya, maka dimanapun saudara berada, kita semua tetap bisa mengalami pertolongan Tuhan. Betul? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup setiap kita. Jadi yang pertama, kenapa Yesus harus ke surga? Supaya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus ada dalam hidup setiap kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan memimpin, menuntun kita. Dan Roh Kudus juga yang akan membuat kita selalu terarah kepada Yesus, kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Tidak lagi terbatas. Tidak lagi terbatas oleh tempat, tidak lagi terbatas oleh ruang. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara, itu yang akan menuntun setiap kita untuk melihat pertolongan Tuhan. Katakan amin. Kita lihat Alkitab. Yo, slide selanjutnya. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Sama-sama dengan saya kita baca. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. 3, 2, 1. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus diutus oleh Bapa di surga sebagai penghibur, sebagai penolong. Dia yang akan menuntun kehidupan saudara dan saya. Dia yang akan mengajarkan tentang segala sesuatu, dan dia juga yang akan mengingatkan saudara tentang apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup ini. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Betul? Saudara, ini penting. Di dalam kehidupan ini pilihannya cuma dua. Hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Kalau saudara hidup menurut roh, dipimpin oleh Roh Kudus, sudah pasti ada kekuatan, ada damai, ada sukacita, dan saudara akan selalu ada di jalannya Tuhan.
Tetapi kalau saudara tidak dipimpin oleh roh, maka saudara akan mengikuti kedagingan. Orang yang hidup dengan kedagingan isinya ketakutan, kekhawatiran. Dan orang yang hidup dengan kedagingan akan semakin jauh dari pertolongan Tuhan. Karena hidupnya akan semakin jauh dari Tuhan. Akan ikut apa yang dunia tawarkan. Jadi kenapa Roh Kudus harus dicurahkan? Supaya saudara dan saya selama kita hidup, kita dipimpin oleh Roh, hidup dipimpin Roh Kudus, kita jauh dari kedagingan, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Maka disitulah kekuatan, damai, sukacita, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan akan selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Perhatikan, yuk, Roma 8 ayat 6 sampai ayat 10. Kita lihat di sana, Roma 8 ayat 6 sampai 10. Sama-sama kembali kita baca, Roma 8 ayat 6 sampai 10. 3, 2, 1. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan apa? Amin, damai sejahtera. Ayatnya yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin apa? Berkenan dengan Allah. Terus ayatnya yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam, amin, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 10 terakhir. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Maka ini penting saudara, Roh Kudus dicurahkan. Peristiwa kenaikan Yesus, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus ada di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Saudara dan saya sebagai orang percaya, Roh Kudus ada dalam hidup setiap kita. Roh Kuduslah yang akan mengajar kita, yang akan menuntun kita, yang akan memimpin kita selalu ada dalam jalannya Tuhan. Dan Roh Kudus juga yang akan mengingatkan kita untuk selalu hidup di dalam pertobatan. Itulah Roh Kudus. Ini penting. Setiap hari saudara harus minta Roh Kudus pimpin saudara. Setiap hari selalu ada roh pertobatan. Itu penting. Karena hari-hari ini saudara, kita hidup di dunia ini bukan hal yang mudah untuk saudara bisa hidup dengan baik. Kenapa? Karena gangguan, karena perkataan orang-orang, karena perbuatan orang-orang hari-hari ini bisa membuat saudara akhirnya jauh dari Tuhan. Membuat kita akhirnya kita tergoda untuk kembali ke cara hidup yang lama. Daging kita ini lemah. Jadi kita perlu Roh Kudus yang pimpin hidup saudara dan saya. Setiap hari minta supaya Roh Kudus yang pimpin hidupmu. Selama hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun ada godaan, sekalipun ada tantangan, saudara akan selalu ditunjukkan jalan yang tepat, jalan yang benar, keputusan yang baik, bertindak yang baik sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Supaya saudara dan saya selalu ada dalam jalannya Tuhan. Maka itulah fungsi Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati kita. Biarlah setiap hari Roh Kudus yang pimpin hidupmu. Amin. Kalau Roh Kudus yang pimpin hidup saudara, saya percaya engkau akan selalu ada di jalan yang benar, Pak. Amin. Engkau tidak akan serupa dengan dunia. Engkau akan serupa dengan kerajaan sorga. Roh Kudus mengajar, mengingatkan. Di saat saudara diperhadapkan kepada satu keputusan, Roh Kudus yang akan ingatkan jalan mana yang harus kau ambil. Waktu saudara diperhadapkan kepada berbagai pilihan, saudara bukan lagi ikut maunya saudara, tapi Roh Kudus akan ingatkan mana yang terbaik yang dari Tuhan. Jadi Roh Kuduslah yang akan selalu menunjukkan hal-hal yang baik, memimpin kehidupanmu, bahkan juga membuat saudara akhirnya selalu hidup di dalam pertobatan. Ini penting. Saya berdoa saudara, Ibu Gembala Sidang selalu sampaikan supaya kita semua punya roh pertobatan setiap hari. Hidup benar, hidup baik. Setiap hari selalu ada godaan. Setiap hari tidak akan pernah luput, iblis akan selalu ganggu kehidupan saudara dan saya supaya kita terjatuh. Tapi selama hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya jalan saudara, setiap langkah kakimu akan selalu ada di jalannya Tuhan, di jalan yang benar. Amin. Maka yang pertama, tujuan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus tercurah. Tercurah buat siapa? Buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Roh Kudus ada di mana? Dalam hatimu. Selama Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, saya percaya saudara akan selalu ada di jalan yang tepat untuk selalu melihat kebaikan Tuhan. Untuk selalu melihat pertolongan Tuhan dikenapi. Amin. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua kita lihat di sana. Tujuan Yesus naik ke sorga. Saya catat di sana tujuan Yesus naik ke sorga adalah untuk menyediakan tempat, menyediakan rumah bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya. Ya, dalam kitab Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga.
Mari sama-sama dengan saya kita baca Bapak Ibu. 3, 2, 1. Di rumah Bapakku apa? Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga sama-sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada apa? Kamu pun berada. Yang kedua, sama-sama bilang dengan saya, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Amin. Pak, banyak. Alkitab tidak bilang terbatas. Alkitab tidak bilang sedikit, Alkitab bilang banyak tempat tinggal. Jadi ini satu kekuatan bagi setiap kita, bahwa jaminan keselamatan buat saudara dan saya itu tersedia. Rumah di sorga itu tersedia buat saudara dan saya. Saudara harus pahami ini penting. Karena setelah kita mati pilihannya hanya dua, Pak. Sorga atau neraka, nggak ada yang lain. Saudara hidup di dunia sementara, umurmu panjang 100 tahun, selesai itu pilihannya dua. Sorga atau neraka. Dan sorga atau neraka tidak pakai kata-kata tahun, tidak pakai waktu tahunan. Tapi Alkitab mengajar sorga neraka ini bicara selama-lamanya, sepanjang masa. Jadi mana lebih penting? Sementara atau selama-lamanya? Jadi betapa kita sadar bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang penting adalah nanti setelah kita mati. Saudara dan saya, kita harus punya kerinduan untuk kita bisa semua masuk sorga. Karena jaminan itu sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Rumah di sorga, Alkitab bilang, Tuhan sediakan banyak tempat tinggal. Jadi apa yang Tuhan jaminkan buat saudara dan saya, harus ya saudara dengan sepenuh hati berusaha untuk menggapai itu semuanya. Tapi saudara harus mengerti ini penting. Memang jaminan keselamatan di sorga Tuhan sudah berikan. Tetapi perhatikan, kalau hidup saudara jauh dari Tuhan, kalau waktu Tuhan jemput saudara, saudara tidak didapati Tuhan setia, maka saya mau sampaikan, keselamatan itu bisa hilang. Memang Tuhan sudah kerjakan keselamatan 2000 tahun yang lalu. Tapi saudara harus mengerti, keselamatan itu bisa hilang kalau saudara hidupmu jauh dari Tuhan. Pada saat Tuhan jemput saudara, saudara tidak dapati Tuhan setia, maka jaminan rumah di sorga, tempat di sorga yang Tuhan sudah sediakan, itu bisa hilang. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Yang kedua, tujuan Yesus naik ke sorga memang betul menyediakan rumah buat saudara dan saya. Tetapi untuk saudara dan saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, untuk terima rumah yang Tuhan sudah sediakan di sorga, yang kedua, jaga hidup saudara baik. Amin. Sama-sama bilang dengan saya, jaga hidup yang baik. Perhatikan ayat ini, Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Yuk kita lihat di sana. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Sama-sama dengan saya Bapak Ibu kita baca. 3, 2, 1. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5 sama-sama. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi saya mau sampaikan buat saudara, Alkitab bilang siapa yang layak naik ke gunung Tuhan? Alkitab dengan sangat jelas bilang orang-orang yang menjaga pakaiannya tetap putih, tetap bersih. Pakaian putih, pakaian bersih ini bicara bagaimana saudara dan saya menjaga kehidupanmu, menjaga perbuatanmu yang baik. Selama saudara menjaga hidupmu baik, engkau ada di dalam Tuhan. Waktunya Tuhan jemput saudara, saudara dapati Tuhan setia, maka saudara yang layak untuk naik ke dalam kerajaan sorga. Makanya ini penting, gereja kita Tiberias selalu menyuarakan, almarhum Gembala Sidang, Bapak Dr. Yosef Pareji selalu menyuarakan bagaimana kita hidup. Hidup baik, hidup benar, jaga perkataan, pikiran, perbuatan. Karena ini penting, hanya waktu saudara menjaga hidupmu baik, pakaianmu putih, pakaianmu bersih, itu akan membuat saudara layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Rumah yang Tuhan sudah sediakan, itu saudara layak untuk terima. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara, Pak, Bu, bukan hal yang mudah untuk saudara menjaga hidupmu baik. Selalu ada godaan, selalu ada aja gangguan. Tapi saya percaya,
Selama saudara punya kerinduan untuk hidup baik, hidup benar, Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara, Dia yang akan memimpin, menuntun. Minta kekuatan kepada Tuhan, roh pertobatan setiap hari. Maka itu yang saya sampaikan buat saudara. Pentingnya hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan tunjukkan jalan mana yang harus saudara ambil. Roh Kudus yang akan mengingatkan saudara untuk saudara tidak jatuh, tidak kembali ke cara hidup yang lama. Saudara tetap menjaga hidup yang baik di dalam Tuhan. Amin. Doa saya saudara, saudara hari ini berkumpul bersama-sama dengan keluarga di bumi ini. Suatu hari nanti saudara juga akan kumpul di dalam kerajaan sorga. Rumah yang Tuhan sediakan, saudara bisa terima itu di dalam kerajaan sorga. Amin. Maka saya berdoa hari ini, Pak, Bu, lewat peristiwa hari kenaikan Yesus, biarlah kita diingatkan untuk kembali jaga hidup yang baik, jaga hidup yang benar. Alkitab tadi menulis bahwa Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Jemput saudara dan saya. Agar di mana Yesus berada, kita pun bersama-sama berada. Dan saya percaya itu bukan hanya omongan biasa, itu bukan hanya janji palsu, Pak. Tapi saya percaya kalau Tuhan berjanji, janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah gagal. Setiap janjinya pasti digenapi. Artinya kalau Yesus berjanji akan datang yang kedua kali membawa saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, itu juga yang akan Tuhan genapi. Makanya hiduplah dalam pertobatan. Perhatikan ayat ini, 2 Petrus 3 ayat 9. Yuk kita lihat di sana, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Sudah? Sama-sama dengan saya kita baca Bapak Ibu. 3, 2, 1. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi apa? Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang amin, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan tidak pernah lalai tepati janjinya. Kalau Tuhan berjanji Dia akan datang kembali untuk jemput setiap kita, maka yes, itu yang akan Dia kerjakan. Dia akan datang jemput saudara dan saya. Amin. Tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya kita selalu hidup di dalam pertobatan. Amin. Pak, Bu, mari sama-sama minta kekuatan. Tuhan pasti akan beri kekuatan untuk kita bisa jaga hidup yang baik, perkataan, pikiran, perbuatan, jaga hidup yang benar. Roh Kudus yang akan pimpin, tuntun setiap langkah kaki saudara, mengajarkan, mengingatkan apa yang harus kita kerjakan, lakukan dalam hidup ini. Maka saya percaya apa yang Tuhan sudah persiapkan tempat di sorga, itu akan jadi bagian saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekarang bilang sama-sama dengan saya punya rumah di sorga. Amin. Saudara boleh bilang sebelah kirimu, kita akan masuk sorga. Bilang amin. Sekarang bilang sama yang barusan ngomong, hidup dalam pertobatan. Amin. Pak, Bu, bukan hal yang sulit, bukan hal yang mudah untuk lakukan ini. Saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini saudara tinggal di dunia, ada begitu banyak orang yang siap untuk mengganggu iman saudara. Saudara hari-hari ini bekerja, ada banyak orang yang siap untuk mengganggu imanmu, mengganggu pekerjaanmu, sehingga saudara bisa saja terjatuh. Bahkan saudara bisa saja tergoda untuk pakai cara-cara dunia. Tapi hari ini saya mau sampaikan ke saudara, Roh Kudus, Dia akan mengingatkan saudara untuk saudara tidak melawan yang buruk, melawan yang jahat dengan yang jahat. Untuk saudara hidup selalu dalam kebenaran, untuk saudara selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekali lagi, bukan hal yang mudah, tapi sekali lagi ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada Roh Kudus yang akan memimpin hidup saudara dan saya. Tetap hidup yang baik, tetap hidup yang benar. Minta roh pertobatan selalu setiap hari, supaya waktu Tuhan jemput saudara dan saya, kita semua didapati Tuhan setia. Maka suatu hari nanti kita semua akan kumpul dalam kerajaan sorga. Lautan manusia kumpul dalam kerajaan sorga. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga kita lihat di sana saudara, apa tujuan Yesus naik ke sorga? Ini yang ketiga. Yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya mengerti, Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat, Roh Kudus dicurahkan, tetapi pelayanan Yesus di muka bumi ini, di dunia ini tidak selesai. Tapi pelayanan Yesus di dunia ini tetap harus dilanjutkan. Tongkat estafet pelayanan Yesus di muka bumi ini harus terus dilanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Saudara dan saya. Jadi tujuan Yesus naik ke sorga, yang ketiga, supaya saudara dan saya menjadi rekan sekerja Allah. Dalam apa? Dalam melanjutkan pelayanan Yesus
di muka bumi ini untuk menjangkau orang-orang, menjangkau jiwa-jiwa, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Amin. Perhatikan ayatnya yuk, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kita lihat di sana. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Sama-sama dengan saya kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Musik boleh siap-siap. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sama-sama bilang dengan saya, terima kuasa. Oke. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan apa? Jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi yang ketiga, Yesus naik ke sorga supaya saudara dan saya menjadi rekan sekerja Tuhan. Yesus memang naik ke sorga, Pak. Tapi bukan berarti pelayanannya Yesus selesai. Bukan berarti pelayanan Yesus stop. Tapi pelayanan Yesus tetap akan berjalan. Siapa yang melanjutkan? Saudara dan saya. Alkitab bilang Tuhan akan berikan kuasa kepadamu supaya kita menjadi saksi-saksinya Tuhan di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Amin. Ada kuasa. Tuhan mampukan saudara dengan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Tapi Pak Pendeta, saya ini bukan siapa-siapa. Bukan karena saudara, tapi karena Yesus. Pak Pendeta, saya ini tidak punya apa-apa. Saya mau sampaikan, Tuhan perlengkapi saudara dengan kuasa. Dengan kuasa itulah banyak orang-orang yang akan diselamatkan. Jadi Tuhan mau saudara dan saya jadi rekan sekerjanya Allah. Pak, kuasa Tuhan ada dalam hidupmu. Bu, kuasa Tuhan ada padamu. Kita bersyukur kita ada di gereja Tiberias, gereja yang mengenal kuasa. Betul? Ada begitu banyak orang-orang yang diselamatkan. Ada begitu banyak orang-orang yang menerima Yesus melalui kuasanya. Bahkan ada begitu banyak kesaksian-kesaksian jemaat-jemaat yang mengalami kuasa Tuhan. Dan itu bisa menjadi kesaksian sehingga orang-orang semua hidup dalam pertobatan. Maka hari ini yang ketiga pesan saya buat saudara. Siapapun Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, maupun Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming. Yang ketiga, di momen hari kenaikan ini kita diingatkan. Tujuan Yesus naik ke sorga. Saudara dan saya, kita terima tongkat estafet untuk melanjutkan pelayanan Yesus. Amin. Agar dimanapun saudara berada, lewat hidupmu, lewat hidupku, kita ini jadi buku yang terbuka, jadi surat yang terbuka, supaya orang-orang yang belum kenal Yesus melihat hidup saudara dan saya, mereka bisa lihat Yesus ada dalam hidupmu dan mereka bisa mengenal dan menerima Yesus. Ada kuasa dalam hidup saudara. Kita berkuasa. Lewat kuasa Tuhan itu, saya percaya ada begitu banyak mujizat demi mujizat yang akan terjadi. Amin. Maka hari ini saya mau sambung saudara yang ketiga. Di berita kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya, Pak, Bu, mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk apa? Untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, melayani sampai kemana? Seluruh dunia, ujung-ujung bumi. Alkitab katakan, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, di lingkungan pekerjaanmu, di tengah-tengah setiap keluargamu, kalau ada orang-orang yang belum bertobat, biar lewat hidup saudara, mereka semua diselamatkan Tuhan. Amin. Ada kuasa di dalam hidup saudara dan saya. Bahkan kita percaya dalam kitab Yohanes dikatakan kepada semua yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu firman Tuhan. Di hari ini kuasa Tuhan ada dalam saudara. Kalau hari ini saudara sadar ada kuasa dalam hidupmu, maka saya mau sampaikan, pakai kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa melihat ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Maka hari ini saya mau sampaikan saudara, pemusik worship boleh bersiap-siap. Tadi pesan saya buat saudara yang pertama, biarlah Roh Kudus yang pimpin hidupmu. Hidup ini bukan mau-maunya kita, tapi hidup ini biarlah kehendak Kristus yang terjadi. Roh Kudus ambil alih hidup saudara, pimpin. Roh pertobatan selalu ada, sehingga setiap hari kita selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Bukan lagi kemauan daging, Pak. Tapi biarlah kita hidup dipimpin oleh Roh. Selalu ada damai, selalu ada sukacita. Bukan lagi ketakutan, bukan lagi kekhawatiran. Dan yang kedua, jaminan keselamatan Tuhan sudah berikan. Tapi untuk menerima jaminan keselamatan itu, kita harus jaga hidup yang baik. Supaya pada saat Tuhan jemput saudara dan saya, kita didapati Tuhan setia, kita layak naik ke sorga. Oleh karena itu, jaga pakaianmu tetap putih, tetap bersih. Amin. Ini yang ketiga, Pak, Bu, mari sama-sama. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, kita lanjutkan tongkat estafet ini. Sama-sama kita melayani. Kalau saudara hari ini bekerja, kalau hari ini saudara punya toko, punya usaha, biarlah saudara, dimanapun engkau Tuhan tempatkan, jadi saksi Kristus. Lewat hidup saudara, kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka melihat hidup saudara, membaca hidupmu, surat terbuka. Dan mereka mengerti bahwa karena Yesus ada dalam hidup saudara, sehingga hidupmu diberkati, hidupmu mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga banyak orang semakin hari semakin bertambah-tambah orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Betul? Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, tapi saudara pun kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Tadi sebelum dari tempat ini, di cabang sebelumnya di Gremo Bekasi, ada seorang jemaat, Pak Pendeta saya mau ke Papua. Saya mau pulang kampung, dia bilang. Pak Pendeta, supaya di Papua keluarga saya semuanya bisa diselamatkan. Saya bilang, lewat hidup, biarlah keluargamu diselamatkan. Artinya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu. Pak Pendeta saya single parent. Sekalipun engkau single parent, Bu. Sekalipun engkau single parent, Pak. Bukan berarti Tuhan tidak bisa pakai hidupmu. Tuhan tetap bisa pakai hidupmu. Anak-anak muda di tempat ini, saudara boleh bilang, Pak Pendeta saya ini yatim piatu, gak punya orang tua. Saya mau sampaikan, sekalipun engkau sendirian, tapi ada Tuhan yang akan terus menuntun, memimpin hidupmu. Bukan berarti engkau tidak bisa jadi berkat, tetap bisa jadi berkat. Jadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Jadi anak-anak muda yang hidup baik, benar. Maka masa mudamu, masa depanmu akan diberkati Tuhan berhasil. Semuanya karena Tuhan. Makanya kita bilang, kuasa Tuhan dicurahkan supaya kita jadi saksi. Di mana? Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Siapapun saudara, hari ini kita yang percaya, tongkat estafet itu Tuhan berikan kepada setiap kita. Terima tongkat estafet ini, terima kuasa dari Tuhan, di mana Tuhan tempatkan saudara, jadi berkat, jadi saksi Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, sehingga banyak jiwa-jiwa lagi diselamatkan lewat hidup saudara. Amin. Saya doa di hari kenaikan ini, supaya semua yang hadir, Bapak Ibu yang menyaksikan di live streaming, kita semua hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Yesus naik ke sorga, tapi dia janji suatu hari nanti dia akan datang kembali jemput saudara dan saya, agar di mana Yesus berada, saudara dan saya kita semua juga akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga yang kekal. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita datang sama Tuhan Yesus. Bawa syukur kita siang hari ini, bawa sembah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Mari sama-sama kita mau katakan, ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, Kau limpahkan kebaikan-Mu, ubahkan hidup kami Tuhan. Sebab kasih-Mu bagi kami, kasih-Mu yang lembutkan hatiku, damai
damai-Mu Tuhan Yesus, damai-Mu yang segarkan jiwaku. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, sebab Engkau kudus Tuhan. Agung Kau Yesus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Mulia Kau Tuhan, sebab Engkau kudus sampai selamanya. Yesus, Engkau suci, Engkau suci. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dua-dua nih. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau. Engkau suci Tuhan, Engkau suci. Sekali lagi jemaat Tuhan saja. Mulia Kau Tuhan, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, Engkau suci Tuhan. Agung Kau Yesus, agung Kau Yesus, Engkau suci, Engkau suci, suci. Oh, mulia, mulia Engkau Tuhan, Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Agung Kau Yesus, Engkau suci sampai selamanya. Engkau suci. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama jemaat Tuhan. Mulia Kau Tuhan, mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, Engkau kudus. Agung Kau Yesus, Engkau suci, Engkau suci, mulia Kau Tuhan, mulia Kau Tuhan, Engkau agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagiku. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku.
Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Kita ini mau berjamuan kudus di kesempatan siang hari ini, saudara. Sama-sama kita tundukkan kepala kita terlebih dahulu. Kita satukan hati kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan siang hari ini bersama dengan setiap jemaat-Mu di tempat Gereja Tiberias Bekasi Town Square, dan juga setiap jemaat-Mu yang terima melalui live streaming. Setiap kami dikuduskan, kami percaya yang kami makan ini benar-benar tubuh-Mu, yang kami minum ini benar-benar darah-Mu. Dan kami percaya apa yang kami lakukan ini adalah firman-Mu, karena firman-Mu yang berkata, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kami mengingat akan kasih-Mu yang besar, Engkau yang telah datang ke dalam dunia, Engkau yang telah mati bagi kami, Engkau yang telah menyelamatkan setiap kami. Kami percaya, kami terima tubuh darah Yesus, kami tinggal dalam Yesus, dan Yesus yang tinggal juga di dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat roti di atas kepala kita. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan saya siang hari ini kita berdoa dengan iman kita sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, disempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku, agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam, tergantung, hancur di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar sakit, kami doa di mana kami melangkah dijaga malaikat, tidak bahaya, tidak celaka. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti yang telah turun dari sorga, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengangkat cawan. Kembali sama-sama dengan saya Bapak Ibu, kita berdoa dengan iman kita siang hari ini. Sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati kami Tuhan, keluarga yang kudus. Kami menolak perceraian, poligami, poliandri, perselingkuhan. Rumah tangga yang kudus, hidup diberkati di bumi seperti di sorga. Kami tolak fitnah atas diri kami, atas keluarga kami, atas gereja kami. Yang kedua, dengan darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga termaterai jadi warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Yang ketiga, kuasa darah Tuhan Yesus, bilur-bilurnya, penyakit kami hari ini disembuhkan Tuhan. Mulai hari ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kista, tumor, tidak dioperasi, tidak sakit kulit, tidak pendarahan. Berkati Tuhan, siapapun sakit jantung sembuh, jantung kami baru, tidak dioperasi. Ginjal kami sempurna, tidak cuci darah, paru-paru sempurna, pencernaan sempurna, pankreas sempurna, tidak sakit lever, tidak sakit pinggang, tidak sakit empedu. Tekanan darah kami normal, tidak darah rendah, tidak darah tinggi, tidak darah manis. Hari ini segala penyakit
sudah disembuhkan Tuhan. Jangan diminum sejenak, saudara boleh naikkan setiap kata kalimat doamu. Apa yang menjadi doa saudara sejenak, saudara boleh doa sama Tuhan. Mari kembali bersama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengajar berkali-kali kepada gereja kami Tiberias Gembala Sidang kami, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana di padang gurun 40 tahun, selalu diberkati, selalu jubah baru, selalu kasut baru. Siang hari ini kami terima perjamuan kudus, lebih diberkati Tuhan, tidak kekurangan, tidak miskin bangkrut, tidur pun diberkati. Kami mempelai kerajaan sorga, akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Kami punya roh majikan. Kami doa 2024 ini, Tuhan pulihkan rumah tangga kami, pulihkan kesehatan kami, pulihkan ekonomi kami. Setiap rupiah hutang-hutang terbayar lunas. Tuhan angkat kami selalu naik, jadi kepala, tidak gagal. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari sama-sama dengan saya Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gereja kami Tiberias bahwa di zaman akhir ini kembalikan kuasa melalui perjamuan kudus, kembalikan kuasa melalui minyak urapan. Maka setiap kami semua yang dimateraikan melalui darah Yesus, kami semua jadi warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Yang kedua, kami semua dimateraikan jadi mempelai kerajaan sorga. Kami semua akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Yang ketiga, kami semua dimateraikan oleh darah Yesus jadi ciptaan baru, mulia, penuh kuasa. Di mulut kami penuh kuasa. Apa yang kami doa, Tuhan Yesus dengar. Di tangan kami penuh kuasa. Apa yang kami pegang, kerjakan, Tuhan Yesus berkati berhasil. Menumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus setiap penyakit disembuhkan Tuhan. Di kaki kami penuh kuasa. Setiap langkah kaki kami, langkah kemenangan, langkah keberhasilan. Kami ucap berkat tahun 2024 ini. Tuhan Yesus berkati pekerjaan kami, usaha kami, toko dagangan, sekolah anak-anak, pelayanan, karir kami berhasil. Kemana kami pergi melangkah, Tuhan jaga kami, tidak celaka, tidak bahaya. Bersama keluarga besar kami sehat sempurna, tidak terkapar di rumah sakit. Dan apa yang kami perlukan, Tuhan sediakan, tidak kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan berdoa untuk punya keropakan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau juga yang mengajar kepada gereja kami, gembala sidang kami untuk kembalikan kuasa minyak urapan
Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang memuliakan Allah, memuliakan manusia. Memuliakan Allah artinya setiap tetes, setiap botol minyak urapan ini Tuhan Yesus dimuliakan. Kami undang Tuhan, silahkan hadir, bertata, berkuasa dalam kehidupan setiap kami. Minyak urapan ini memuliakan manusia, agar siapapun kami yang diurapi dengan minyak urapan ini, kami mulia, penuh kemuliaan Tuhan, penuh kuasa Tuhan. Tidak dikalahkan yang jahat, tidak dikalahkan penyakit, menang atas dosa. Kami doa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus yang sesuai dengan firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 12-13, Ibrani 1 ayat 9, Mika 6 ayat 6, Yakobus 5 ayat 14-15, menyembuhkan penyakit, mengusir banyak setan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita di kesempatan siang hari ini, saudara. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk ibadah siang hari di Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Setiap jemaatmu yang sudah hadir, sudah datang beribadah. Setiap jemaatmu juga yang beribadah via live streaming. Siapapun kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Biarlah siang hari ini kasih-Mu dan juga kuasa-Mu mengalir kepada kehidupan setiap kami. Sembuhkan mereka yang sakit, bebaskan mereka yang terikat, yang terbelenggu, bahkan mereka yang beban berat. Tuhan beri kekuatan. Tuhan Yesus ganti dengan damai sukacita. Bahkan setiap jemaatmu yang sudah menuliskan lembar-lembar permohonan doa di siang hari ini, hamba mengurapi dengan minyak urapan. Minyak urapan menghancurkan segala kutuk. Maka setiap kutuk penyakit kami cabut, kutuk miskin bangkrut kami cabut, kutuk mengembara, kemandulan, kegagalan kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap nama yang tertulis di lembar permohonan formulir doa ini, setiap nama diberkati, setiap penyakit disembuhkan, setiap luka dipulihkan, setiap pekerjaan usaha Tuhan Yesus berkati berhasil. Bahkan setiap rupiah hutang-hutang semuanya terbayar lunas. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Tuhan Yesus yang telah berkata tetelestai, semuanya sudah selesai. Kami raih janji firman Tuhan, pulang dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah siang hari ini. Berkati gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Beri kesehatan, beri kekuatan, beri umur panjang, beri damai, beri sukacita. Bersama keluarga besar, anak-anak, cucu mantu, semua dalam berkat, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Berkati para pemimpin kami, Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Tuhan Yesus memberkati. Kak Argo Pariaji, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya lewat pelayanan para pemimpin kami semua akan selalu diberkati Tuhan. Bahkan pelayanan minyak dan anggur Gereja Tiberias akan menjangkau banyak jiwa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kuasa Tuhan selalu ada menyertai gereja kami Tiberias Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk setiap rekan-rekan juga yang sudah ambil bagian melayani Gereja Tiberias Bekasi Town Square siang hari ini. Koordinator di tempat ini Pak David Raharja diberkati Tuhan, bersama keluarga dalam berkat Tuhan. Beri kerjakan, usahakan senantiasa Tuhan berkati berhasil. Juga para yaitu pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani siang hari ini, baik usher, baik itu kolektan, guru-guru selama minggu, Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Juga barisan worship team, Tuhan Yesus memberkati. Saudara Alvarado, Saudara Yoris diberkati Tuhan bersama keluarga. Juga barisan singer diberkati Tuhan. Imam-imam musik Saudara Renaldi bersama dengan tim semua diberkati Tuhan. Termasuk juga barisan choir, Tuhan Yesus memberkati. Tim event, logistik, security, tim media, kameramen, Tuhan Yesus memberkati. Siapapun kami Tuhan yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu, biarlah mereka semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang, berpisah dari tempat di pagi hari. Lindungi, jagai kami berjalan kami pulang. Naik mobil, naik motor, kendaraan umum, jalan kaki sekalipun kami tolak maut, kami tolak celaka, kami tolak bahaya. Kemanapun kami pergi melangkah sepanjang hari ini, di hari kenaikan-Mu Tuhan, kemanapun kami pergi melangkah, kami doa Tuhan Yesus jagai kami, proteksi kami, kembali juga ke rumah dengan damai, dengan sukacita. Pertemukan kami kembali ibadah mendatang Gereja Tiberias Indonesia. Maka pada akhirnya sebelum kami pulang, sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami arahkan hati kami hanya kepada Tuhan untuk terima berkat yang terbaik dari kerajaan sorga. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kau berdiri, baik saudara yang ada di tempat ini maupun juga yang terima live streaming, sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah sekolah studi anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu. Setiap usaha, toko, dagangan, setiap bisnis, proyek, setiap tender, target sepanjang tahun 2024 ini Tuhan Yesus berkati berhasil.
Diberkati, diperluas pelayananmu, diberkati setiap masuk dan keluarmu. Bahkan sekarang pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu senantiasa menyertai setiap kita, mulai saat siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang kedua kali jemput setiap kita, dan bersama-sama kita semua akan ada di dalam kerajaan sorga yang kekal. Yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita semua boleh katakan amin. Selamat hari kenaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sembah dan puji Yesus.